Ya, pemirsa, kembali di Ayu Siang, 2 orang pedagang sayur tertimpa tembok Puskesmas Merdeka yang roboh pada Sabtu pagi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun korban harus dilarikan ke rumah sakit akibat luka yang dideritanya. Dinding pagar Puskesmas Merdeka, Palembang, Sumatera Selatan, tiba-tiba roboh dan menimpa 2 orang pedagang sayur serta sejumlah kendaraan hingga rusak. 2 orang mengalami luka karena tertimpa material dinding di bagian punggung dan kaki, dibawa ke dalam puskesmas untuk mendapatkan perawatan. Usai dirawat, kedua korban dirujuk ke rumah sakit Akagani. Diketahui saat dinding roboh, kedua korban sedang berjualan sayur di samping puskesmas. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kini penyebab robohnya dinding masih diselidiki pihak kepolisian Polsek Ilir Barat 1 Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Guntur, iNews melaporkan. Pemirsa, kesal jalan rusak tak kunjung diperbaiki. Ratusan warga Subang berunjuk rasa. Meski unjuk rasa sempat menutup jalan hingga timbul kemacetan, aksi ini justru didukung pengendara. Ratusan warga Pamanukan, Subang, Jawa Barat berunjuk rasa di Jalan Raya Rancasari, Pamanukan, Subang. Warga menutup akses jalan sehingga terjadi kemacetan yang cukup panjang. Warga dari berbagai elemen berunjuk rasa karena kesal jalan provinsi di wilayah mereka rusak parah. Ironisnya, meski sudah cukup lama rusak, perbaikan tak kunjung dilakukan pemerintah. Karena sudah mengerucutnya kemarahan warga Pamanukan, di mana seluruh akses jalan provinsi di Kecamatan Pamanukan buruk semuanya. Artinya sangat luar biasa jeleknya. Kalau tidak seperti ini, mungkin tidak ada perhatian dari pemerintah. Untuk itu kami hanya ingin menyuarakan supaya ini secepatnya diperbaiki. Meskipun unjuk rasa memicu kemacetan, pengendara justru mendukung aksi demi perbaikan jalan provinsi. Mudah-mudahan suara dari masyarakat Pamanukan bisa sampai ke provinsi untuk mereka jalan. Jalan provinsi di Rancasari, Pamanukan, Subang ini sudah cukup lama rusak dan terbengkalai. Saat hujan tiba, tak sedikit pengendara yang alami kecelakaan. Namun ironisnya, tak jua pemerintah turun tangan memperbaiki akses jalan yang rusak. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Heriawan, iNews melaporkan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang janda mengalami penyekapan selama 3 hari di salah satu hotel di kawasan Baron, Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Korban diancam dibunuh jika menolak melayani nafsu bejat pelaku. Didampingi pengacara dari kantor LBH Solo Raya, janda muda berinisial NK yang masih berusia 32 tahun melaporkan perbuatan bejat WTF ke Mapolresta Solo. Korban disekap selama 3 hari oleh pelaku di salah satu hotel di kawasan Baron, Laweyan, Solo. NK dipaksa melayani nafsu bejat pelaku dan diancam akan dibunuh jika melawan. Korban mengalami pelecehan seksual, penganiayaan berat hingga mengalami luka fisik dan mengalami traumatik. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Di rumah sakit, bukan di hotel gitu. Dia ngeluarin pisaunya. Jadi pisaunya itu dikeluarin dan dia ancam, kamu berani keluar dari sini, aku bunuh atau keluargamu yang kena. Setelah itu ya ada pembicaraan lagi. Udah terlalu capek juga toh, nggak boleh pun diancam. Akhirnya ya dia dengan paksaan juga meminta itu gitu, meminta untuk dilayani dengan ancaman. Sementara itu, pemirsa, seorang gadis di bawah umur mengalami aksi ruda paksa oleh 4 pemuda di sebuah gubuk kosong. Aksi terbongkar saat digerebek keluarga korban bersama aparat kepolisian. AL, II, RK, dan HN digelandang petugas Satreskrim Polresta Cirebon. Para pemuda ini ditahan karena aksinya meruda paksa gadis di bawah umur. Aksi mereka terbongkar saat digerebek oleh orang tua korban bersama kepolisian di salah satu gubuk di Kecamatan Kelangenan, Cirebon, Jawa Barat. Pelaku mengenal korban dari media sosial. Pelaku mengajak korban jalan-jalan.
Namun saat perjalanan, pelaku menemui 3 pelaku lainnya yang menunggu di gubuk. Korban pun dipaksa menenggak miras hingga tak sadarkan diri dan menjadi bulan-bulanan nafsu bejat keempat pelaku. Selain mengamankan tersangka, petugas juga mengamankan pakaian korban, ponsel pelaku hingga botol bekas minuman keras. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keempat pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun kurungan penjara. Para pelaku menghubungi korban, ya ada satu pelaku yang sudah kenal dengan korban seminggu sebelumnya, kemudian diajak jalan, kemudian setelah itu dibawa ke sebuah tempat, ya, di sebuah bangunan, kemudian di situ korban diajak minum, kemudian setelah itu korban disetubuhi oleh 2 orang pelaku. Pemirsa, pemerintah Kota Depok akan melakukan trauma healing dan pendampingan pada anak dan keluarga korban pelecehan seksual oleh oknum guru ngaji di Kota Depok, Jawa Barat. Pemkot akan mendampingi korban hingga proses pendampingan. Pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perlindungan Anak, Masyarakat dan Keluarga menindaklanjuti kasus pencabulan yang dilakukan seorang guru ngaji di wilayah Beji. Langkah yang diambil pemerintah adalah trauma healing kepada korban. Tak hanya itu, pendampingan mulai dari visum, pelaporan hingga persidangan nanti. Pemkot dalam ini PDIP APK melakukan pendampingan kepada korban dan juga kepada keluarga untuk mengikuti proses tindakan kasus ini. Juga pendampingan terhadap dan sudah berjalan. Ya, sejak kemarin hari Kamis, trauma healing yang diberikan kepada korban dan juga penyuluhan pengasuhan, termasuk trauma healing kepada orang tua dari korban. Polisi mengamankan MMS, seorang guru ngaji di wilayah Beji, Depok, Jawa Barat, yang mencabuli jumlah 10 murid yang masih di bawah umur. Modus yang dilakukan tersangka yakni membujuk korban dengan uang Rp10.000. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana maksimal 15 tahun penjara atau denda Rp5 miliar. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah Sabtu petang kembali erupsi. Gunung Merapi memuntahkan awan panas guguran sejauh 2.000 meter ke arah barat daya kemarin pukul 16.43 waktu Indonesia Barat. Peristiwa ini berlangsung selama 135 detik dengan tinggi kolom asap mencapai 400 meter. Meski terjadi peningkatan aktivitas vulkanis, status Gunung Merapi saat ini masih di level 3 siaga. Warga pun tetap diimbau untuk tidak beraktivitas di sekitar lereng Merapi pada radius 5 km dari atas puncak. Warga juga diminta waspada akan potensi banjir lahar dingin. Pemirsa, ratusan warga di Mandailing Natal terjebak banjir dan menanti dievakuasi petugas. Banjir kali ini merupakan banjir terparah dalam 20 tahun terakhir. Petugas evakuasi dari Satpol Airut Polres Mandailing Natal mengevakuasi sejumlah warga yang terjebak banjir. Masih ada sejumlah warga yang menanti dievakuasi menuju ke posko pengungsian untuk mendapatkan bantuan, terutama warga yang memiliki bayi. Banjir yang melanda Mandailing Natal kali ini merupakan banjir yang terparah dalam 20 tahun terakhir. Tercatat ada 16 kecamatan dan 55 desa yang terendam. Di Kecamatan Natal, di Desa Blimbing. Iya, pemirsa, meski mendapatkan penolakan dari sebagian pengungsi, namun area relokasi yang berada di Desa Sumber Mujur, Lumajang mulai dikerjakan. Dari kajian para ahli, lokasi tersebut dinilai aman dari bahaya erupsi Gunung Semeru.
Lahan seluas 80 hektar di Desa Sumber Mujur, Kecamatan Candipuro, Lumajang inilah yang akan menjadi tempat relokasi pengungsi Semeru. Sejak kemarin, puluhan prajurit TNI dikerahkan untuk mempersiapkan lahan dan meratakan lahan milik perhutani ini. Ditargetkan pembersihan lahan selesai 2 minggu ke depan dan dilanjutkan dengan pembangunan hunian sementara. Kemudian pembangunan hunian tetap dilakukan bertahap selama 3 bulan. Terkait sejumlah pengungsi yang menolak relokasi, Pemkab Lumajang akan memberikan edukasi dan memastikan lokasi tersebut aman dari bahaya erupsi Gunung Semeru. Nanti akan kita edukasi, kita pilih lokasi itu sudah dengan pertimbangan berbagai pihak, terutama Badan Geologi yang sudah survei lokasi itu. Berarti dipastikan aman? Ya, pasti aman. Sementara itu, status Gunung Semeru hingga hari ini masih berstatus level 3 siaga. Dan terpantau aktivitas Gunung Semeru terus meningkat. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana erupsi Gunung Semeru melalui MNC Peduli dengan berdonasi pada rekening yang tertera di layar kaca atau scan barcode kris dengan aplikasi uang digital Anda.